Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-18 dan sekali lagi saya mohon maaf karena gapnya sangat jauh ya dibanding dari episode sebelumnya. Episode 17 itu sekitar bulan September 2022 ya. Jadi setahun. Ya nggak setahun sih. Oke, episode kali ini saya akan membahas tentang apa yang terjadi atau apa yang sedang hangat di dunia e-commerce dan startup belakangan ini. Ya, mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia startup aware ya terhadap berita-berita ini, yaitu berita-berita tentang layoff karyawan ya yang banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan tech company. Kemudian ya karena tentunya mereka dituntut untuk melakukan efisiensi. Nah, kenapa mereka melakukan efisiensi? Nanti kita bahas. Oke, kemudian tidak hanya tech company di Indonesia saja, melainkan juga di beberapa perusahaan tech company di luar sana, di US ya, seperti Google, Amazon, Meta, yang dulunya Facebook, dan banyak lagi beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Setahu saya Facebook itu sampai 11.000 ya. Facebook atau Amazon gitu sampai 11.000 orang ya. 11.000 karyawan harus dirumahkan. Dan yang menarik yaitu, bukan menarik maksudnya, yang cukup mencuri perhatian adalah startup Indonesia yang saat ini harus berurusan dengan hutang ya, karena ketidakmampuan mereka untuk membayar hutang-hutang yang sudah mungkin jatuh tempo ya. Oke. Itu latar belakang podcast hari ini. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita coba separate dulu, kita coba pastikan kita berada di halaman yang sama ya, karena beberapa orang kalau ngomongin startup itu pokoknya asal ada perusahaan berbasis teknologi itu pasti startup gitu. Ya nggak salah juga gitu kan. Jadi kalau kita telusuri balik, kita coba berpikir kembali ke belakang atau bahasa kita reverse ya. Startup itu kan dasar katanya rintisan ya. Jadi perusahaan-perusahaan rintisan itu bisa kita bilang sebagai startup. Nah, kemudian maknanya menjadi melebar, mungkin ya, melebar menjadi startup technology. Jadi pokoknya software based company itu kita sebutnya startup. Ya kan? Orang bahkan bilang Tokopedia itu startup. Gojek itu startup. Mereka sudah bukan lagi startup, teman-teman. Mereka sudah di level tech company atau perusahaan teknologi. Kalau startup mungkin waktu Pak Nadiem Makarim masih berlima mungkin iya masih startup gitu kan. Tapi mereka sekarang sudah ribuan orang ya, sudah berdampak sangat besar, sudah sangat masif. Sudah hampir tidak mungkin disebut startup lagi, mereka adalah tech company. Jadi kita perlu memastikan bahwa dua hal ini berbeda ya. Startup itu tanpa adanya problem seperti ini pun mereka sudah struggle gitu ya. Ya, saya pernah ada di posisi startup yang kadang kita udah bikin produk nih, kayaknya bagus nih produk nih, udah jadi, kita coba publish, 100 orang dapat, begitu makin naik ke atas kok stagnan gitu. Ternyata ya nggak bisa nyampe ke open market gitu, levelnya cuma segitu-gitu aja gitu. Dan ya udah akhirnya kita close gitu. Jadi startup itu ya nggak perlu digini juga udah struggle ya. Jadi jarang, ibarat kalau kita bayangkan dia sebagai gunung es ya, atau fenomena es itu, maka startup itu ya di bawah permukaan laut ya. Yang nyampe ke atas permukaan laut itu sedikit sekali. Yang gagal banyak. Oke, itu sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa memang startup itu fase-fase yang sangat kritis, fase-fase yang berat ya, yang mana harus bisa sustain dulu baru akhirnya nanti bisa sampai muncul ke permukaan. Tentunya dengan valuation, dengan investors, dengan acquisition dan segala macam, baru akhirnya nanti dia bisa sampai ke level di atas permukaan atau bisa masuk ke kategori tech company. Oke. Kemudian itu tadi perbedaan startup dan tech company. Kita pastikan kita berada di halaman yang sama dulu ya. Oke, kemudian terlepas dari apa yang terjadi saat ini ya, yang setelah ini kayaknya bakal muncul stigma-stigma yang mungkin kurang menyenangkan ya, seperti wah kerja di startup tidak menjanjikan, wah startup cuma ngomong doang, wah startup segala macam, pokoknya omongan aneh-aneh. Terlepas dari itu semua, sebetulnya startup atau tech company itu
mereka sudah secara tidak langsung maupun secara langsung yang merubah behavior kita atau kebiasaan kita. Ya, saya sebutkan beberapa contoh. Contohnya adalah saat ini saya kalau ditanya mau pergi ke titik A, dari titik A ke titik B, itu kadang saya harus menerka-nerka dulu. Kalau naik angkot ya dari tempat saya itu naik angkot apa aja, atau kalau naik Transjakarta naik yang kode berapa gitu ke halte mana, itu saya kadang bingung. Jadi kadang kalau ada orang nanya solusinya ya udah mending naik Gojek aja gitu atau naik Grab aja. Udah selesai urusan kan. Biayanya sama, lebih praktis, nggak perlu nunggu-nunggu lagi, nggak perlu setiap belokan berhenti ganti angkot gitu yang udah nggak perlu. Sekarang betul-betul tinggal request aja dari smartphone, dari aplikasi, abangnya datang ngasih kita helm, lagi nggak perlu bawa helm, langsung nyampe ke tempat tujuan. Itu betul-betul merubah behavior kita. Kemudian contohnya yang kedua yaitu saat mengecek Google Review. Ini betul-betul behavior yang sebetulnya Google ini baik banget ya, dalam tanda kutip baik banget. Dia ingin menciptakan kita tuh baik banget. Dia mereka membuat satu platform yang kita bisa meninggalkan review. Bagaimana kesan kita di restoran tersebut. Sehingga kalau kita mau mampir ke satu resto, itu kadang atau cafe atau hotel atau taman atau apapun ya, itu pasti kita cek dulu Google Review-nya. Ya, baru nanti kita lihat, oh ini bagus nih. Orang-orang reviewnya bagus. Akhirnya kita mampir ke sana. Atau kita lihat, oh ternyata bintangnya 3. Ya komplain pelayanan atau apapun ya akan menjadi bagian dari consideration ya, bagian dari pertimbangan kita untuk pergi. Itu betul-betul perubahan behavior yang sama sekali berubah. Kalau dulu mungkin kita datang ke resto ya udah datang aja, setelah itu kita tahu makanannya kayaknya biasa aja atau pelayanannya juga lama, kurang ramah, itu kita simpan sendiri ya, maksimal kita kasih tahu teman-teman kita atau saudara-saudara kita gitu yang mau ke sana juga. Sekarang enggak, sekarang siapapun bisa mereview, siapapun bisa memberikan masukannya, bisa memberikan kesannya di sana, dan kita merefer, kita merujuk ke rekomendasi mereka. Dari sana kita putuskan untuk pergi atau tidak. Itu betul-betul sebuah behavior yang menurut saya menarik. Kemudian behavior lain yaitu ini lucu sebetulnya. Jadi ada behavior yang menurut saya agak aneh ya, yaitu kekhawatiran kabar seseorang karena tidak update status ya, karena tidak update IG story. Itu absurd banget, tapi ya masuk akal gitu. Kita mungkin lihat orang-orang kok ini setiap hari update status Instagram story gitu, tapi kok belakangan ini nggak muncul gitu, kemana nih orang, kita khawatir. Nah itu bukan lagi merubah behavior ya, tapi merubah kita secara sudut pandang emosional. Ini lucu menurut saya, tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu bagian dari perubahan juga. Oke, jadi terlepas dari struggle yang saat ini mereka alami, yang saat ini tech company sedang alami, mereka sudah cukup berkontribusi dalam merubah behavior kita. Baru kita masuk sedikit-sedikit ya terkait apa yang sebetulnya terjadi belakangan ini ke industri ini. Ada satu term yang bagus untuk menggambarkan kondisi saat ini, namanya yaitu tech winter ya, atau technology atau techno winter, yang artinya memang masa-masa sulit bagi para pekerja teknologi atau bagi industri tech company. Jadi dan kenapa sih namanya winter gitu ya? Karena saya coba analyze, saya coba balik lagi, kalau kita belajar antropologi ya, mungkin kita tahu bahwa kalau manusia zaman dulu saat winter itu kita akan kekurangan air karena airnya pada membeku semua, sulit minum ya. Kemudian hewan-hewan buruan juga sulit didapat karena mereka hibernasi, mereka nggak bisa keluar. Kita juga nggak bisa berburu ya, nggak bisa dapat makanan. Kemudian ya akhirnya kita harus stok dulu sebelum mencapai winter gitu, dan tentunya juga ketidaknyamanan tubuh karena suhu tubuh turun drastis ya. Betul-betul pada saat winter itu bisa turun sekian derajat ya, itu sangat tidak menyenangkan dan berbahaya juga bagi tubuh ya. Dasar menggunakan kata winter karena memang itu masa-masa sulit bagi perusahaan teknologi. Nah sebetulnya apa sih root cause-nya ini apa? Main problem ini apa? Kalau saya coba trace back ya, mungkin ini disclaimer, ini opini saya. Jadi era ini dimulai saat the Fed ya, atau the Federal dari US itu menaikkan suku bunga atau interest rate sampai hampir 5%. Teman-teman boleh cek di Wikipedia ya,
apa yang terjadi di The Fed itu bisa banget kita tanya di Google, nanti dirujuk ke Wikipedia. Selama beberapa periode belakangan ini itu suku bunga berada di angka 0, jadi near zero, nyaris nol. Terlebih pada saat pandemi itu betul-betul 0, sekian. Jadi levelnya itu betul-betul rendah sekali. Kemudian di 2022 akhir ya, apa 2023 sih lupa. Itu The Fed naikin interest rate drastis sekali sampai mendekati 5%. Ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah ya The Fed sebagai pemilik bahasanya apa ya? Sebagai centralnya dia menetapkan interest rate sebesar itu dengan kenaikan yang sangat signifikan dari 5% di sektor keuangan itu signifikan sekali. Akhirnya apa? Akhirnya ya bank-bank juga akan melakukan charge ke customer untuk membayar 5% tersebut. Analoginya mudahnya seperti itu. Mereka nge-charge kemana? Bank akan nge-charge ya ke pemilik pinjaman gitu ya. Ya kemana uang bank itu didistribusikan. Mereka akan menaikkan charge itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau uang modal itu digunakan untuk operasional, untuk misalkan untuk pabrik-pabrik fast moving consumer goods, misalnya FMCG, itu akan menaikkan harga juga. Harga-harga jadi akan naik. Itu satu contoh sedikit aja. Kita mungkin bisa melihat efek dominonya mungkin bisa sampai sesignifikan itu ya. Dan dampaknya adalah penurunan demand. Ya lagi ini spekulatif ya, ini asumsi saya bahwa akan terjadi penurunan demand, slow demand. Ya akhirnya mungkin investor juga melihat ini dan akhirnya ntar dulu deh. Ini ada peluang bagusin tapi ntar dulu deh gitu kan. Jadi mereka cenderung menahan uangnya untuk invest ke beberapa perusahaan tech company. Nah pertanyaannya, kenapa tech company ini harus mendapatkan dana investasi gitu kan? Harus dapat kucuran dana, bahasanya kucuran dana dari venture capital. Nah kita harus tahu dulu yang namanya model bisnis startup ini seperti apa. Jadi, ya tentunya tidak semua ya. Ini umumnya, pada umumnya. Jadi model bisnis startup itu mereka berfokus pada growth dibandingkan dengan profit. Ya lagi-lagi saya disclaimer dulu, ini opini saya. Karena memang itu yang terjadi belakangan ini. Nah, karena mereka berfokus pada growth ya, yang akhirnya ya growth itu bisa dihitung dari banyak parameter ya. Seperti gross merchandise value atau nilai transaksi di dalam aplikasi atau bisnis kita, kemudian jumlah pengguna, kemudian retention rate, itu bisa dijual, dalam tanda kutip bisa dijual. Untuk apa? Untuk mendapatkan capital gain. Nah capital gain itu apa? Jadi gini, saya coba berikan analogi yang simple, yang sederhana ya, heuristik. Jadi gini, misalkan saya punya bisnis, kemudian si Bapak A lah, anggap aja Bapak A ini invest ke saya 1 juta ke terlalu sedikit, 100 juta misalkan. Kemudian 100 juta saya tukar, saya jual 100 juta saya dapatkan uang dari investors, saya tukarkan dengan 1 juta lembar saham. Jadi kalau teman-teman biasa menghandle akta pendirian perusahaan ya, itu bahasa lembar dan berapa modal yang ditanam itu sangat wajar tertera di sana. Di klausul itu ada. Misalkan si Bapak A menanamkan saham 100 juta untuk 1 juta lembar saham misalkan. Ini contoh ya, atau misalkan 1 miliar lah, 1 miliar untuk 1 juta lembar saham. Berarti satu lembarnya seharga 1.000. Ya itu di fase awal, di fase saya belum mendapatkan, di fase mungkin saya masih punya 1.000 pengguna untuk aplikasi saya misalkan. Kemudian sering berjalannya waktu, dalam 3 tahun saya mendapatkan 1 juta pengguna ya, dengan nilai gross merchandise value yang sangat besar, 10 kali lipat, anggaplah 10 kali lipat dibanding pertama kali saya mendapatkan dana investasi. Apakah mungkin saya menjual perusahaan, apakah mungkin valuasi perusahaan saya sama dengan 3 tahun yang lalu saat si Bapak A ini menanamkan sahamnya di saya? Tentu saja beda ya. Nah, akhirnya saya akan mencari kucuran dana kedua ya. Jadi si Bapak yang A tadi misalkan 1 miliar untuk 1 juta saham dengan nilai, berarti per lembarnya kita bisa asumsikan 1.000 gampangnya ya. Nah, saat kita menjual lagi ke investors kedua, tentunya nilainya sudah bukan 1 miliar lagi. Kita lihat dari valuasinya. Oh, ternyata dalam 3 tahun omset saya atau revenue saya atau ya gross merchandise value saya
sudah sampai 100 miliar. Oh, udah berapa kali lipat? Udah sekitar 100 kali lipat gitu. Nah, itu tentu harga jualnya akan berbeda lagi gitu. Dan uang itu saya gunakan untuk tumbuh lagi. Setelah tumbuh lagi, apa yang saya lakukan? Ya saya jual lagi gitu kan. Jadi valuasinya yang tadinya saya cuma Rp1 mungkin per lembar atau mungkin Rp1.000 per lembar jadi 100.000 atau bahkan 1 juta. Ini contoh aja, 1 juta per lembar gitu. Jadi ya saya dapat capital gain-nya dari sana gitu. Nah, dari dana itu kita putar lagi untuk growth dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman biasa mendengar bahasa putaran investasi, putaran B, putaran C gitu, atau round ya, round B, round C, D itu ya itu untuk mendapatkan atau generate investment dari VC. Dan jarang yang sampai Z. Karena biasanya setelah berapa tahun itu biasanya investor minta IPO sebagai cara mereka untuk exit. Itu wajar banget di ruang lingkup startup. Nah, kalau orientasi berpikirnya seperti itu, menjual atau mendapatkan valuasi, jual beli dalam tanda kutip jual beli valuasi, maka bagaimana mereka bisa mandiri dalam keuangan. Jadi akhirnya mereka juga keuangannya negatif ya. Kemudian investorsnya sedang menahan dana karena tadi mereka berasumsi akan ada slow demand. Nggak ketemu ya kan. Startup butuh uang untuk operasional, sedangkan investors nahan dana karena khawatir tentang apa yang akan terjadi saat The Fed menaikkan suku bunga ini terkait harga-harga yang naik. Investors khawatirnya adalah nanti orang-orang nggak akan spend uangnya ke beberapa perusahaan ini gitu kan. Mereka berpikir untuk ya udahlah kita tanam atau mungkin kita invest tetap, tapi mungkin di sektor yang lebih real, yang bisa memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan return yang lebih baik dan mungkin lebih settle, yang lebih aman dan sudah terbukti teruji keuntungannya gitu, berapa return yang didapatkan, track recordnya jelas. Mungkin mereka lebih memilih invest ke sana dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin uangnya itu dipakai untuk operasional, bukan untuk meningkatkan profit gitulah. Ini spekulasi, ini asumsi saya. Nah, jadinya gap itu yang akhirnya membuat beberapa perusahaan harus melakukan efisiensi. Contohnya adalah Fabelio ya. Kalau saya baca beritanya, mereka itu sampai tidak bisa bayar karyawan karena ada penundaan kucuran dana dari investors. Ya, yang akhirnya harusnya kan uang itu digunakan untuk biaya operasional gitu, tapi uangnya ketahan, investors nahan duitnya jangka waktu yang tidak tentukan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak bisa bayar karyawan dan akhirnya dinyatakan tutup ya, mereka menutup pelayanannya. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya itu adalah manifestasi. Apa yang terjadi di Fabelio itu adalah manifestasi dari kondisi market saat ini. Jadi investors menahan uangnya karena mereka berasumsi akan ada slow demand, sedangkan startup butuh uang untuk operasional. Jadi nggak ketemu tuh, ada gap di sana. Yang akhirnya apa? Akhirnya startup berusaha untuk mandiri secara keuangan. Ya tentunya itu tidak bisa diraih dalam waktu yang singkat ya. Kalau mereka kehabisan cash untuk meraih kemandirian tersebut ya wassalam, mereka juga akan mau nggak mau harus melakukan efisiensi besar-besaran atau bahkan menutup layanannya gitu. Kayak misalkan yang lagi hangat itu adalah topiknya GoTo ya. GoTo itu dibilang harus positif di tahun 2023. Saya lupa Q2 atau Q3. Mereka harus positif di Q2 atau Q3 2023. Karena mereka sudah nggak mungkin dapat pendanaan lagi, udah IPO ya, udah mentok. Dan mereka percaya cash flow mereka masih kuat dan masih cukup untuk meraih profitabilitas. Dan saya pikir mungkin ini hanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup, yang sifatnya tech company yang berdasarkan pada model bisnis yang seperti tadi, dalam tanda kutip jual beli capital gain ya. Ternyata tidak. Ternyata sekelas Amazon, sekelas Meta, Microsoft, dan Google itu pun melakukan hal yang sama. Puluhan ribu orang itu atau puluhan ribu karyawan mereka itu harus di lay off, harus dirumahkan gitu, harus diberhentikan karena karena kondisi ya lagi saya bisa berasumsi bahwa mereka juga melihat hal yang sama selama beberapa tahun ke depan. Mungkin akan terjadi slow demand. Amazon yang udah segede gitu aja, yang valuasinya gede banget ya,
toko online terbesar sedunia aja harus melakukan layoff. Ini berarti ada tanda tanya besar. Kalau yang terbaru itu berita terakhir dari Google ya. Google ada dorongan dari investorsnya mereka ya, yang juga mendorong Google untuk melakukan efisiensi. That's what happens now. Jadi betul-betul ini yang terjadi di dunia tech company saat ini. Itu sama sekali nggak bisa dipungkiri bahwa itu yang terjadi gitu. Tapi ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maksudnya gini, maksudnya beberapa perusahaan tech company ini memang dari awal seharusnya itu ya harus mandiri ya dalam keuangan. Kalau kata guru bisnis saya, dia bilang kalau ada pertanyaan sampai kapan sih startup itu harus bakar uang, sampai kapan sih tech company itu harus bakar uang, kalau menurut beliau ya secepat-cepatnya gitu. Karena kalau bisa berapa bulan itu sudah harus break even, berapa bulan itu sudah harus balik modal, impas lah minimal ya, baru kemudian meraih keuntungan. Nah itu tentunya tidak bisa didapatkan dalam semalam ya. Artinya butuh strategi yang baik, butuh implementasi yang baik, butuh kerja sama tim yang baik ya, sehingga bisa mencapai keuntungan tersebut. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan ya. Orang pasti bertanya, dipikir gini, berarti ini eranya tech company ini sudah berakhir ya? Gitu. Jawaban saya tidak. Jawaban saya tech company akan tetap terus ada, namun dengan pertanyaan filter. Jadi artinya gini, kalau saya bangun perusahaan, saya udah nggak perlu. Kalau dulu ya mungkin sebelum Tech Winter ini, kalau saya bangun perusahaan startup yang nantinya bisa menjadi tech company, itu saya akan berasumsi bahwa kapan produk saya ini bagus, kapan saya punya database yang bagus, kapan saya punya basis customer yang solid, yang loyal, saya bisa jual ini ke investors. Investors akan melihat ini. Mereka akan membeli saham saya dan akhirnya saya mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi sekarang enggak. Sekarang mulai ada satu pertanyaan filter atau pertanyaan tambahan. Kita bertanya ke diri kita sendiri sebagai pebisnis, kira-kira kapan kita balik modal? Kita harus punya perhitungan seperti itu ya. Nggak bisa kita balik modal dalam 10 tahun, nggak bisa. Kita balik modal dalam 5 tahun, nggak bisa. Jadi targetnya harus dipersempit. Itu asumsi saya tentang apa yang akan terjadi ke depan. Jadi mulai mandiri secara finansial itu sudah harus, kalau bisa sebulan pertama sudah harus break even. Kemudian setelah itu mendapatkan revenue yang positif, profit, dan akhirnya mereka bisa hidup dari profit tersebut, uangnya diputar. Begitu ada investment pun, investmentnya digunakan bukan untuk operasional, melainkan untuk scale up misalkan gitu, untuk menambah atau mengakuisisi bisnis yang juga sudah profit dan sebagainya. Seperti contohnya saya baru kemarin dengar podcastnya Pak Gita Wirjawan dan Mas Gibran Huzaifah tentang e-fishery. E-fishery itu jauh sebelum ada investment masuk, mereka sudah triliunan omsetnya. Itu gila menurut saya. Dia betul-betul punya produk, dia menggarap market yang mungkin masih blue ocean bahasanya, masih belum ada yang garap, dan kebetulan dia cukup masif yang akhirnya bisa bertumbuh dan bisa mandiri ya, sangat organik. Baru kemudian masuk investors. Ya, mereka gunakan apa untuk investors? Untuk scale up lagi, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Itu baik. Alih-alih menggunakan dana untuk operasional ya, itu menurut saya kurang sehat. Itu penjabaran dari apa yang terjadi saat ini di tech company. Kemudian ada saran ya, mungkin dari teman-teman yang para pencari kerja, misalkan para teman-teman angkatan yang mencari kerja, pasti akan bertanya, saya nggak mau deh kerja di startup, saya nggak mau deh kerja di tech company karena khawatir akan ada layoff. Ya jawabannya bukannya nggak boleh ke sana gitu, ya boleh ke sana silakan. Kita nggak tahu, mungkin Anda join ke the next Google, ya kan? Mungkin Anda join ke the next Facebook, mungkin saat mereka masih 10-20 orang Anda sudah join, kemudian 5 tahun kemudian mereka besar, kita nggak pernah tahu. Yang maksudnya gini, kalau teman-teman yang saat ini pencari kerja ini ingin gabung ke satu perusahaan company, tech company, itu selain ngelihat gaji, selain lihat besaran gaji, coba perhatikan bisnis modelnya. Apa yang dia jual, kemudian bagaimana dia mendapatkan keuntungan ya. Kemudian kalau saya masuk, saya ditempatkan di bagian apa, sebesar apa kontribusi saya. Itu yang perlu dipertanyakan kembali. Ya kita nggak bisa tahu bahwa apakah perusahaan ini akan besar dalam berapa tahun ke depan, kita juga nggak ngerti. Perusahaan-perusahaan besar pun akhirnya tutup ya karena tidak mampu bersaing ya, atau misalkan kekurangan dana dan segala macam. Itu penting, jadi teman-teman pencari kerja, job seekers ini jangan terlalu polos-polos amat, jangan terlalu naif. Coba pelajari bagaimana bisnis itu berjalan.
Pokoknya saya kerja sebagai admin aja Mas. Ya nggak gitu juga. Teman-teman harus belajar dulu. Teman-teman jadi admin di perusahaan tech company. Saya sebagai apa di sini? Oh sebagai ini. Apa yang dia jual perusahaan ini? Oh dia menjual subscription base. Berapa nilainya? Oh per bulan 100.000. Berapa jumlah customer-nya sekarang? Berapa jumlah pelanggannya sekarang? Data itu terbuka kok, bisa dicari ya. Data itu bisa dicari. Filtering untuk bekerja di perusahaan tech company sekarang pun juga perlu pertanyaan-pertanyaan filter seperti itu ya. Teman-teman harus paham model bisnisnya seperti apa untuk menjaga supaya tidak terjadi layoff ya, tidak mengalami lah at least ya. Nggak tahu juga ke depannya gimana ya, tapi kan at least kita sudah berjaga-jaga. Masih nggak ngerti bisnis ya belajar. Dengerin podcast ini, cie. Oke, itu aja dari saya. Sedikit catatan untuk di podcast ini, saya melakukan sedikit perbaikan terhadap audio. Harapannya teman-teman juga lebih nyaman mendengar podcast ini. Durasi juga saya perpanjang. Ya, kalau kemarin cuma 15 menit ternyata nggak cukup. Kejar-kejaran, materi saya belum saya jelaskan semua, tapi sudah harus di-post karena cuma sekitar 15 menit. Sekarang saya perpanjang jadi sekitaran mungkin setengah jam sampai mungkin 40 menit atau 45 menit atau bahkan 1 jam ya, tergantung materinya. Kadang-kadang kalau saya dengerin podcast itu kalau cuma 10 menit itu males gantinya gitu. Apalagi jarang update. Udahlah jarang update, cuma sebentar gitu. Jadi males gantinya. Saya prefer dengerin satu topik sampai habis, sampai saya betul-betul mengerti topik ini dibahas secara mendalam, dan akhirnya saya bisa dapat sesuatu dari podcast ini. Itu yang saya prefer seperti itu. Jadi mungkin durasi podcast ini akan lebih panjang dibanding beberapa episode sebelumnya, dan dengan kualitas audio yang harapannya bisa jadi lebih baik ya, dan bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian. Oke, itu aja episode ke-18 hari ini. Terima kasih sudah berkenan dan masih berkenan mendengarkan podcast ini sampai habis ini. Udah sekitar berapa nih? 30 menit ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya 30 menit bersama Conversation. Jangan lupa share podcast ini sekiranya teman-teman merasa ini bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.